Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim. Ashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini bi'idhnillah. Wanzur ilayya sayyidi binadrah muswilatil lil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma sholli sallim ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Amma ba'du. Al-mukarramin wal mukarramat, para bapak ibu Khodimul Wahidiyah Kecamatan Pakesaji, wabil khusus Bapak Fauzi selaku Ketua Perjuangan Wahidiyah Kecamatan Pakesaji beserta segenap personel, Ibu Ketua Departemen Pembina Wanita Wahidiyah Kecamatan Pakesaji yang menjadi promotor acara Mujahadah Syahriah pada malam hari ini yang kami hormati, Al-Mukarramin wal Mukarramat, para bapak ibu tokoh masyarakat, para alim ulama terutama yang berkenan hadir yang kami hormati, Al-Mukarramin wal Mukarramat, para PW desa beserta imamah jamaah sewilayah Kecamatan Pakesaji yang kami hormati, hadirin hadirat segenap pengamal sholawat wahidiyah, terutama para ibu yang kami hormati, tak ketinggalan remaja dan kanak-kanak yang kami cintai, Sohibul Badj keluarga yang kami muliakan, Al-Muto'ah ibu protokol. Sekali lagi mari kita panjat dan haturkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan berbagai nikmat, terutama nikmat yang terbesar, nikmat kita dikaruniai satu perjuangan yang indah dan agung, ialah perjuangan suci fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Juga nikmat iman dan Islam. Mari
Atas nikmat-nikmat tersebut kita syukuri dan kita tandai ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya sanjungan salawat salam barokah yang sebaik-baiknya, yang sesempurna-sempurnanya, mari kita haturkan keharibaan junjungan kita Kanjeng Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ala jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam. Tundanya salam ikroman wa ta'ziman wa mahabbatan yang tulus, mari kita haturkan kepada para ahbabillah, para kasihnya Allah subhanahu wa ta'ala, min awalihim ila akhirihim, khususan khosoh beliau hadrati ghawthi hada zaman wa a'wani wa sa'iri awliyai ahbabillahi radiyallahu ta'ala anhum wa a'ada alaina min barakatihim wa syafa'atihim wa karomatihim wa amatana bi amdatihim, amin amin ya rabbal alamin. Dengan satu harapan, mudah-mudahan dengan taufik hidayah Allah, syafaat tarbiyah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barokah karomah beliau waktu hada zaman radhiyallahu anhu, juga barokah karomah panjenengan dalam Hadratul Mukarram Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf, muallif sholawat Pahdiyah Qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu anhu, dan panjenengan dalam Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai Haji Abdul Latif Majid Qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu anhu, juga restu yang istimewa dari panjenengan dalam Hadratul Mukarram Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu, Mujahadah Syariah Kecamatan Bakisaji, yang disponsori Departemen Pembina Wanita Wahdia malam ini, membuahkan manfaat, membuahkan peningkatan yang sebanyak-banyaknya, terutama dalam perjuangan kita, perjuangan suci fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Hingga tidak lama kita sekeluarga, lingkungan kita, bangsa kita Indonesia, bahkan umat dan masyarakat jami'al alamin berbondong-bondong sadar mengabdikan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, serta mencintai nabinya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang kami hormati, terutama panitia dan protokol yang kami taati, atas kesempatan serta kepercayaan yang telah diberikan kepada kami hanya dapat menghaturkan rasa terima kasih yang tak terhingga, teriring doa jazakumullah khairati wa sa'adati dunya wal akhirah, wa ja'alana wa iyyakum minal ladzina yashfa'u lahum wa yurabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'atan wa tarbiyatan khasatain fid dini wad dunya wal akhirah. Para bapak dan ibu juga tidak lupa atas mujahadahnya, atas jerih payahnya, atas semua usaha-usahanya demi untuk terselenggaranya acara pada malam hari ini. Saya bungkam 1001 bahasa. Sekali lagi hanya dapat menghaturkan jazakumullah khairati wa sa'adati dunya wal akhirah untuk para bapak dan ibu sekalian. Hubungan dengan tugas ini, saya yakin
banyak sekali kekurangan. Saya yakin tidak sesuai dengan yang diharapkan. Karena itu, kami sungguh mohon dukungan mujahadah Bapak dan Ibu sekalian, sehingga apa yang dapat kami sampaikan ini nanti sungguh-sungguh dibarengi taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Syafaat beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barokah karamah guru kita Hadratul Mukarram Yai Qaddasawwahu Sirruh, Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid Qaddasawwahu Sirruh. Juga panjenengan dalam Hadratul Mukarram Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Fikri, pengasuh perjuangan Wahidiyah radhiyallahu. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu yang tidak bisa kami lupakan, kami sungguh sekali lagi mohon maaf atas silaturahmi kami sehubungan dengan adanya mujahadah syariah pada malam ini. Para bapak dan ibu yang kami hormati, tadi sudah disampaikan banyak oleh Bapak Ketua Perjuangan Wahidiyah Kecamatan Pakesaji, baik itu terkait dengan program-program perjuangan, tentang penerapan ajaran, tentang mujahadah, yang kesemuanya adalah tidak lain dan tidak bukan merupakan satu bimbingan, merupakan satu tuntunan dari panjenengan dalam Hadratul Mukarram Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasawwahu Sirruh radhiyallahu anhu, muallif sholawat Wahidiyah. Hingga sepeninggal beliau, pada tahun 89 bulan Maret, agar bimbingan-bimbingan tersebut tetap bisa tumbuh subur di hati kita, tetap bisa tumbuh subur di kalangan perjuangan Wahidiyah, bisa tetap dilaksanakan oleh seluruh pengamal zat Wahidiyah khususnya. Beliau mewakilkan untuk mentajaduti apa yang sudah Mbah Yai tinggalkan, yaitu berupa program-program perjuangan sebagai tuntunan tersebut kepada putra kakung beliau yang tertua, yaitu Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid Qaddasawwahu Sirruh radhiyallahu anhu. Kurang lebih 31 tahun beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Romo memimpin perjuangan ini sepeninggal Mbah Yai. Banyak, bahkan 90% lebih dari apa yang diprogramkan Mbah Yai, dari apa yang dicita-citakan Mbah Yai Qaddasawwahu Sirruh, terwujud berkat kegigihan, keberanian, usaha keras beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid Qaddasawwahu Sirruh radhiyallahu. Sehingga apa yang dicita-citakan Mbah Yai berdirinya kantor-kantor Yayasan Perjuangan Wahidiyah di semua daerah dan di semua tingkatan, bahkan sampai mancanegara telah berdiri. Begitu pula di bidang pendidikan, pondok-pondok Wahidiyah, sekolahan-sekolahan Wahidiyah, mulai PAUD sampai perguruan tinggi, alhamdulillah telah bisa kita lihat
koperasi Wahidiyah sudah ratusan di semua pelosok negeri kita Indonesia ini. Koperasi Wahidiyah telah berdiri. Ini semua tak lain dan tak bukan karena berkat usaha yang sangat gigih, keberanian yang penuh dilandasi dengan ajaran lillah dan billah, lirasul birasul, sehingga beliau Kanjeng Rasul sedikit pun tak gentar oleh apapun yang menghalangi beliau. Sedikit pun beliau tak gentar untuk tetap terus memandang ke depan demi terwujudnya cita-cita mulia panjenengan dalam Hadratul Mukarram Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf Mu'alif Sot Wahidiyah ingkang sedaya kala adalah sebagai sarana untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat, terutama kecepatan kula panjenengan sebagai pengamal Wahidiyah menuju makrifat ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat ingkang kula hormati, setelah 31 tahun lebih beliau Hadratul Mukarram mewujudkan berbagai cita-cita Mbah Yai Qaddasallahu sirrah dalam perjuangan ini. Pada tahun 2020 bulan November kondorlah beliau ke Hadratullah, tepatnya pada hari Senin. Di sana beliau hanya meninggalkan satu pesan, satu wasiat kepada putra kakung pertama beliau, yaitu Hadratul Mukarram Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu, untuk meneruskan dan memimpin perjuangan yang amat suci dan mulia ini. Di usia beliau Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Fikri yang masih belia, beliau yang masih harus menikmati dunia remaja, namun karena telah datang tugas mulia dari ayahanda beliau, maka mau tidak mau beliau harus memegang estafet perjuangan ini dengan sepenuh hati. Namun alhamdulillah para bapak dan ibu, setelah panjenengan dalam Hadratul Mukarram Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu menerima tugas tersebut, alhamdulillah perjuangan Wahidiyah, kondisi pengamal tetap kondusif. Perkembangan jamaah di berbagai daerah sampai pelosok, bahkan luar negeri, alhamdulillah menurut data di pusat mengalami peningkatan para bapak dan ibu. Tamu-tamu yang sowan pun harus antri dan menunggu jadwal yang ditentukan oleh pusat para bapak dan ibu. Ini menunjukkan bahwa perjuangan Wahidiyah adalah perjuangan beliau Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa perjuangan Wahidiyah adalah satu bentuk perjuangan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dari tahun ke tahun tidak mengalami kemunduran, baik dari jumlah pengamal maupun kualitas pengamal itu sendiri. Walaupun secara individu ini masih perlu banyak kita tingkatkan, namun secara umum alhamdulillah
perjuangan Wahidiyah saat di mana-mana para adik ibu. Mila saking menika monggo kula panjenengan sebagai kaum ibu segera mengambil langkah, segera ambil bagian. Kula panjenengan monggo apa yang sudah bisa kita berikan pada perjuangan ini. Tonggo tepalih kula panjenengan, terutama keluarga kita yang belum kita kenalkan dengan Wahidiyah dan ajarannya. Niki monggo segera para bapak dan ibu. Bahkan siapapun handai tolak masyarakat luas yang belum kita kenal sekalipun, karena perjuangan Wahidiyah untuk umat dan masyarakat jami'al alamin tanpa pandang bulu dan golongan, bahkan non muslim sekalipun, ini mari kita rangkul, kita ajak, kita gandeng dengan tulus kasih sayang, serta tidak meninggalkan yaitu DPDP kepada Allah wa Rasulihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat kula panjenengan badhe pendekatan, badhe silaturahmi pada siapa yang kita tuju, konsep yang diberikan Mbah Yai Qaddasallahu sirrah, konsep yang diberikan Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Qaddasallahu sirrah maupun Kanjeng Kiai Fikri adalah satu, yaitu kula panjenengan harus berjuang secara batiniah terlebih dahulu. Kula panjenengan akan mendatangi rumahnya kita mujadahi para bapak dan ibu. Kula panjenengan badhe ngrawuhi keluarga kula panjenengan, sanak famili kita yang di lain kota, di luar kota. Ini mari kita mujadahi dulu para bapak dan ibu. Sampun ngantos kula panjenengan merasa berat. Bahkan kula panjenengan saat memujadahi, ini bagaikan memujadahi diri kita sendiri para bapak dan ibu. Kita harus menangis sejadi-jadinya kepada Allah wa Rasulih SAW untuk orang tersebut. Ya Allah, bukakanlah hidayah untuk bule kami ini, untuk balik kami, untuk ipar kami. Sungguh ya Allah, tanpa hidayah panjenengan kami lumpuh, tak punya kekuatan apapun. Dimujadahi para bapak dan ibu, jangan eman-eman. Mujadah kula panjenengan, satu kata, satu kalimat, ini semua dibeli mahal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala para bapak dan ibu. Tetesan air mata kula panjenengan satu tetes dibayar mahal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nopo malih menawi tangis itu untuk saudara kita, apalagi jika permohonan itu untuk tetangga kita, untuk keluarga kita yang benar mengenal Allah wa Rasulihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh dibayar mahal para bapak dan ibu. Beliau wuzu zaman akan memperhitungkan. Beliau Mbah Yai dan Kanjeng Rama tidak tinggal diam pada pengamal-pengamal yang mau tadarruk, tadzallul, tadzallum di hadapan Allah wa Rasulih SAW untuk umat dan masyarakat. Hadirin hadirat, terutama para ibu, sudahkah kita melakukan hal ini? Apakah mujahadah itu masih berhenti untuk kepentingan-kepentingan kita kemauan? Apakah kalau kita mujahadah masih untuk kepentingan-kepentingan duniawi? Ini mari kita introspeksi para bapak dan ibu. Usia Wahidiyah sudah hampir 60 tahun. Mari
hendaknya kula panjenengan terus mengingat apa yang dipesankan oleh Hadratul Mukarram Kanjeng Fikri. Pas sepeninggal Kanjeng Romo, kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh teledor, kita harus terus meningkatkan kualitas mujahadah kula panjenengan. Ini yang selalu dipesankan oleh Hadratul Mukarram Kanjeng Fikri para bapak dan ibu. Satu kalimat ini lek kula panjenengan kersa merhatosaken, menerima dengan sepenuh hati, bukan hanya akal pikiran kita yang menerima, pasti kula panjenengan sudah merasakan buahnya para bapak dan ibu. Sebab nuwun sewu, Wahidiyah menawi kula panjenengan mau menggali lebih luas dan dalam, ini akan semakin memancar di hati kula panjenengan. Semakin banyak buah yang bisa dirasakan oleh lingkungan kita, oleh keluarga kita, oleh tetangga-tetangga kita, oleh bangsa kita, bahkan umat dan masyarakat jami'al alamin. Sehingga kita akan banyak mendengar informasi-informasi bahwa di sana telah terbentuk jamaah usbuhiyah, di sana berbondong-bondong pengamal baru, di sana berbondong-bondong timbulnya penyiaran yang besar. Ini semua mungkin sekali karena buah mujahadah dari pengamal-pengamal Wahidiyah yang mituhu dawuh Sang Maha Guru para bapak dan ibu. Karena itulah sekali lagi monggo kula panjenengan terus introspeksi bahwa diri kita ini masih butuh peningkatan yang sangat banyak sekali. Jangan malah kula panjenengan di saat ada instruksi mujahadah, baik itu mujahadah penyongsongan, mujahadah non-stop, mujahadah yang bilangannya besar, justru kula panjenengan melihat lokasi mujahadah semakin kosong. Itu berhati-hati. Di samping mujahadah Wahidiyah yang dibaca mayoritas adalah sholawat ke pangkuan junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manfaat, faedah daripada membaca sholawatul Wahidiyah adalah untuk menjernihkan hati dari pengaruh nafsu yang menghalangi kula panjenengan dekat kepada Allah. Faedah, manfaat membaca sholawat Wahidiyah adalah untuk mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi kita yang akan kita dereki sampai nanti di yaumil akhirah para bapak dan ibu. Sungguh para bapak dan ibu, sholawat yang tidak ada tujuan untuk makrifat saja, ini manfaatnya sangat luar biasa. Apalagi jika sholawat itu punya satu tujuan yang sangat prinsip, yang sangat pokok, yaitu litasfiyatil qulub wal ma'rifati billah wa bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Saking agung itu faedah membaca sholawat. Dikisahkan dalam suatu kitab, 4 pembesar malaikat bergantian matur kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama malaikat Jibril dengan lembut dan sopan matur kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, izinkan kami menuntun umat panjenengan yang rajin membaca sholawat
ketika masih hidup di dunia, menuntun ketika mereka melalui jembatan Siratal Mustaqim nanti di yaumil akhirah. Takkan ku lepas umat panjenengan ya Rasulullah yang rajin membaca sholawat itu sebelum sampai di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini janji dari malaikat Jibril untuk orang-orang yang rajin membaca sholawat ketika hidupnya. Apalagi mujahadah wahidiyah punya satu tujuan untuk makrifat ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya lebih daripada itu para bapak dan ibu. Janji malaikat yang kedua, yaitu malaikat Mikail, tak mau ketinggalan unjuk rasa matur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku pun demikian. Akan ku persembahkan sebuah naungan, sebuah tempat berteduh untuk umat panjenengan rajin bersolawat kepada panjenengan di saat masih hidup di dunia, di mana pada nanti yaumil kiamah tiba, tidak ada satu naungan pada saat itu kecuali naungan panjenengan yang ada di surga. Itu nanti akan kuambil ya Rasulullah, ku hadiahkan untuk umat panjenengan yang rajin bersolawat ketika masih hidup di dunia. Begitu pula malaikat Israfil, para bapak dan ibu, matur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku pun tak mau ketinggalan. Akan ku persembahkan sebuah minuman segar yang ku ambil dari telaga panjenengan nanti di yaumil kiamah. Baik itu minuman susu, minuman madu, minuman anggur, dan apapun yang umat panjenengan kehendaki akan ku berikan ya Rasulullah. Yang minuman itu kuambil dari telaga panjenengan di surga untuk kuberikan kepada umat panjenengan yang rajin bersolawat ketika masih hidup di dunia. Para bapak dan ibu, yang terakhir adalah janji yang diucapkan di hadapan Rasulullah SAW oleh malaikat Israel, para ibu-ibu. Malaikat Israel dengan bergetar takut pada Rasulullah SAW karena beliau tidak bisa bersuara lembut. Namun pada saat itu, karena kebesaran derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Israel dengan lembutnya matur keharibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, izinkan kami akan memberikan satu keistimewaan khusus bagi umat panjenengan yang rajin bersolawat, rajin bermujahadah di saat masih hidup di dunia. Nanti mereka di saat menghadapi sakaratul maut akan kucabut ruhnya sehalus mungkin ya Rasulullah. Aku janji aku akan sehalus mungkin mencabut roh mereka, sebagaimana aku mencabut rohnya para kasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan ibu, masihkah kula panjenengan pengamal wahidiyah
Di saat ada instruksi mujahadah penyongsongan yang biasanya terjadinya bersamaan dengan mujahadah-mujahadah yang lain, masihkah kula panjenengan akan absen? Masihkah kula panjenengan menunggu saat yang sangat menakutkan itu terjadi? Sungguh para bapak dan ibu, monggo menawi kula panjenengan telah ada hasilnya buah dari mujahadah, tentunya kita tidak hanya kepencut dengan apa yang sudah dikisahkan dalam kitab tersebut, namun yuktinya kita tetap wajib percaya, yakin bahwa janji-janji itu semua akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kepada orang yang rajin membaca sholawat kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di saat masih hidupnya. Para bapak dan ibu, kita tahu bahwa mujahadah wahidiyah 90% lebih yang dibaca adalah sholawat ke pangkuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berfaedah untuk tasfiyatil qulub, membersihkan hati dari pengaruh nafsu menuju makrifat ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan sholawat yang bertujuan untuk menyehatkan badan, sholawat yang berfaedah untuk menyelamatkan diri dari kebakaran, sholawat yang berfaedah untuk menyelamatkan diri dari bahaya banjir, ini pun masuk dalam kisah tersebut. Apalagi sholawatul wahidiyah yang pelaksanaan membacanya disertai satu bimbingan dari al-arif billah wa akami, tentu akan lebih daripada itu para bapak dan ibu. Masihkah kula panjenengan akan absen di saat ada mujahadah instruksi yang datang? Monggo para bapak dan ibu, kita gandeng kawan-kawan kita yang mungkin selama ini menurun semangatnya. Kita susul, kita doakan. Jangan bosan-bosan para bapak dan ibu, dan jangan pilih-pilih. Semua kita doakan, kita tangisi untuk kembali sadar kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Syukur kalau dengan cara mengamalkan zat wahidiyah. Hadirin hadirat ingkang kula hormati, lain daripada itu, kula panjenengan di dalam perjuangan wahidiyah juga di samping diajak berwirid, berjuang secara batiniah, juga kula panjenengan dibimbing untuk berjuang di bidang dana yang tadi disampaikan, yaitu dana BOB kula panjenengan, sumbangan pendapatan kula panjenengan. Ini hendaknya lebih kita perhatikan, dalam arti kita tingkatkan. Mungkin selama niki kula panjenengan masih belum ada kenaikan jumlah dana BOB kula panjenengan. Ini mari hendaknya kita introspeksi. Masa aku dari dulu jadi pengamal sudah sekian tahun, dana BOB cuma Rp1.000 per hari. Nah ini mari kita introspeksi. Masa cuma Rp2.000 per hari. Ini monggo kita introspeksi para hadirin. Sudah berapa lama kula panjenengan jadi pengamal? Ini dana BOB kula panjenengan berapa? Kalau satu kakak kita jumlah pengamalnya 3. Nah ini mari seharinya per orangnya berapa? Nah niki kula panjenengan monggo membantu perjuangan wahidiyah dari kita awali dari keluarga kita dulu, putra kita. Misal contoh putra kula panjenengan yang masih di TK misalnya. Nah, Duk, tadi sudah kenapa belum? Nah,
terus kita cek para bapak dan ibu, terutama kita para ibu. Ini harus telaten. Begitu pula kita harus tegas juga pada bapaknya anak-anak ini. Bapak sudah ada lapor belum? Sudah SP belum? Maksudnya sumbangan pendapatan ini adalah untuk mengantisipasi rezeki yang sudah kita dapatkan agar tidak katutan hak-hak yang belum kita salurkan para bapak dan ibu. Nah, karena itu monggo kula panjenengan minim 1% untuk sumbangan pendapatan dalam perjuangan Wahidiyah ini kita perhatikan. Dana BOK ini adalah untuk semua pengamal. Tapi kalau sumbangan pendapatan ini khusus bagi pengamal yang sudah berpendapatan. Misalnya dalam 1 bulan punya pendapatan 1 juta. Nah, ini diambil minim seharinya itu diambil 1% sehari. Jadi ngitungnya itu sehari walaupun misalnya gajiannya sebulan, tapi ngitungnya itu harian. Itu ketemunya juga sedikit. Nah, kula panjenengan ini semuanya adalah maksudnya Kanjeng Romo itu adalah kita diselamatkan agar kula panjenengan tidak katutan hak-hak yang ada dalam rezeki yang sudah tersalur pada kula panjenengan. Hadirin hadirat ingkang kula hormati, perjuangan Wahidiyah ini apabila kita telaten, kita perhatikan betul, ini sebetulnya tidak ada jalan buntu, tidak ada yang istilahnya kekurangan akal. Nah, terus kula panjenengan tidak perlu takut, tidak perlu malu, tidak perlu ragu, karena dengan cara apapun bisa para bapak dan ibu. Sebab dawuhnya Mbah Yai maupun Kanjeng Romo sering difatwakan ketika beliau masih sugeng, cukup kita berikan. Apa itu KTP ya Sayyidi Rasulullah, apa itu lembaran sampah hadiah, cukup kita berikan. Syukur menawi kula panjenengan bisa memberikan keterangan sebagian atau secukupnya. Menawi boten saged, cukup kita berikan para bapak dan ibu. Nah, ini kadang-kadang kula panjenengan minder karepe dhewe. Ini sebab apa? Sebab kita mungkin tidak memperhatikan apa yang didawuhkan oleh Sang Maha Guru. Kalau kita dukung dengan mujahadah, kita awali dengan perjuangan batiniah lebih dulu, ini pasti tidak ada yang namanya minder, tidak ada yang namanya malu, tidak ada yang namanya takut, karena semuanya sudah diawali dengan DP kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pramila saking menika kendalanya karena takut, karena malu, karena lain sebagainya itu tadi, sumbernya karena kita belum melaksanakan perjuangan secara batiniah. Menawi kula panjenengan sudah mendahulinya dengan batiniah, dengan mujahadah lebih dulu. Kita mau pendekatan, mau silaturahmi kepada siapapun, ini tidak ada yang tidak ada istilah ragu, tidak ada istilah takut atau malu, tidak ada. Nah, karena itu monggo terutama para ibu, semua itu kita perhatikan apa yang sudah didawuhkan Mbah Yai Kanjeng Romo sewaktu beliau masih sugeng. Kita melakukan perjuangan 1 detik, 1 menit, 1 jam, kita meluangkan waktu. Ini semua tidak sia-sia para bapak dan ibu. Semua diperhitungkan para bapak dan ibu. Dan kembali manfaatnya kepada diri kita masing-masing. Baik itu manfaat ukhrawi ataupun manfaat duniawi. Barokahnya sungguh tidak diduga para bapak dan ibu. Entah ekonominya tiba-tiba merambah, entah ekonominya tiba-tiba toto, keamanannya terjamin, rumah tangganya tentram, dan
dan lain sebagainya, sungguh tidak bisa dinalar. Ini semua barokahnya karena kita mau ikut ambil bagian untuk menegakkan perjuangan suci fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh para bapak dan ibu, mari kita perhatikan. Berkali-kali kita meninggalkan pembinaan, berkali-kali kita mendengarkan fatwa amanat beliau. Apa artinya kalau tidak kita gunakan? Apa artinya kalau tidak kita laksanakan? Karena itu mari, ilmu sedikit atau banyak, yang penting adalah manfaatnya para bapak dan ibu. Semakin banyak ilmu yang kita serap, semakin banyak ilmiah yang kita dapatkan, jika tidak kita gunakan, nanti justru akan membakar diri kita terutama. Karena itu mari kita bersama-sama saling ingat mengingatkan, memperhatikan apa yang didawahkan Mbah Yai dan Kanjeng Rama Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu anhuma di saat beliau masih sugeng. Kanjeng Kiai Fikri, para bapak ibu, cermin yang jelas ada di depan kita. Beliau yang masih usianya belia, sangat muda sekali. Ini harus mengekang seluruh kesenangannya demi untuk perjuangan ini, para bapak dan ibu. Beliau senantiasa DP pada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa introspeksi diri. Sehingga di saat beliau menerima wasiat dari beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Qaddasallahu sirrahu, apa yang keluar dari kalimat beliau yaitu adalah merasa sangat tidak mampu, merasa lemah, merasa tidak ada daya untuk meneruskan perjuangan ini, para bapak dan ibu. Inilah sosok pemimpin yang berakhlakul karimah, sosok pemimpin yang berbudi luhur, sosok pemimpin yang khuluqin azim, yang harus kita jadikan cermin dan TRI, para bapak dan ibu. Saya mengenal beliau sejak masih kecil. Kala beliau dilahirkan, saya diajak oleh ibu saya untuk menjenguk bayi beliau. Pada saat itu Kanjeng Rama masih menjadi satu dengan Mbah Yai Qaddasallahu sirrahu di dalam utara. Setelah itu beliau Kanjeng Fikri tumbuh menjadi kanak-kanak yang sangat cerdas dan sehat. Beliau senantiasa pandai bergaul, mencari teman, pandai. Beliau dermawan sehingga banyak disukai teman-temannya sampai beliau tumbuh menjadi remaja. Pada saat usia 11 tahun saya sowan beliau habis dikitab. Kemudian saya tidak sowan lagi, dan baru sowan ketika Kanjeng Rama habis kundur ke Hadratullah pada saat Ahad pagi, para bapak ibu. Begitu saya sowan bersama-sama peserta Ahad pagi, di situ langsung beliau menyapa, "Oh Mbak Ika," sehingga orang-orang yang akan mendorong atau berjubal-jubal pada saat itu di stop sementara karena melihat kondisi saya yang tidak sehat. Padahal pada saat itu saya sudah 20 tahun lebih tidak sowan beliau. Namun begitu teliti dan awasnya beliau kepada satu-satunya pengamal para bapak dan ibu. Ini menunjukkan bahwa beliau itu memang pantas untuk didereki, dipilih sebagai pemimpin dalam perjuangan ini setelah gundurnya Hadratul Mukarram Qaddasallahu sirrahu ke Hadratullah. Karena itu, satu, memang beliau adalah dipilih oleh Kanjeng Rama Ghosri zamanihi, dan yang kedua,
ciri-ciri sudah nyata ada pada diri Kanjeng Fikri untuk memimpin perjuangan ini. Di samping kecerdasannya, rohaniahnya, kemampuannya untuk memimpin ini sudah tampak jelas sekali para bapak dan ibu. Setelah beliau mundur, keadaan tenang, kondusif, tidak terjadi kekacauan apapun di kalangan perjuangan Wahidiyah. Ini semua karena kepandaian beliau Kanjeng Fikri dalam mengendalikan situasi ini para bapak dan ibu. Satu yang dipesankan, kita dimohon bersabar dan meningkatkan kualitas mujahadah para bapak dan ibu. Hanya itu berulang-ulang yang dipesankan beliau. Karena itu sedikit pun jangan pernah ada keraguan di hati kita untuk tetap derek dan makmum di belakang beliau ila yaumil akhirah. Kita akan disowankan keharibaan Bahyai, kita akan disowankan keharibaan Kanjeng Romoyai untuk bersama-sama diajak sowan menuju Allah Subhanahu wa taala wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan ibu yang kami hormati, yang terakhir, mujahadah syahriyah malam ini masih dalam situasi pandemi. Menurut informasi di televisi, ini masih ada virus yang muncul di negeri kita maupun di negara-negara lain. Semua ini tak lain dan tak bukan para ibu, hanyalah untuk mengingatkan kita, untuk memberikan satu pelajaran pada kita, bahwa kita hendaknya semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah merupakan satu peringatan bahwa usia manusia di akhir zaman ini sudah tak seperti dulu lagi. Apa yang dikisahkan dalam kitab ini semua sudah bermunculan. Orang mati dadak, orang pilek mati, orang batuk mati, ini semua sudah ada di mana-mana. Ini tak lain adalah tanda-tanda zaman sudah akhir. Karena itu mari para bapak dan ibu, apa yang kita banggakan dari amal ibadah kita ini nonsen para bapak dan ibu. Dari sisi perjuangan apalagi kita belum ambil bagian para bapak dan ibu. Kita belum pernah menangisi keluarga kita. Kita belum pernah menangis setulus hati untuk tetangga kita. Kita belum pernah menangis setulus hati untuk pemimpin-pemimpin kita. Bahkan jami'al alamin, ini mari para bapak dan ibu, terutama kita para ibu, jika mau sedikit saja kita meluangkan waktu dalam 24 jam, 10 menit saja, setengah jam saja, kita menangis pada Allah Subhanahu wa taala setiap hari, pasti cepat perjuangan ini akan berkembang para bapak dan ibu. Karena itu mari kita tengok diri kita. Sudahkah Wahidiyah tumbuh subur di hati kita? Lillah dan billah, Rasul birasulillah. Dalam keseharian kula panjenengan, saat kita beraktivitas di rumah ataupun di luar rumah, sudahkah mujahadah mudawamah mewarnai detik-detik kula panjenengan, istirahat kita? Sudahkah ada mujahadah mudawamah di waktu-waktu kita? Mujahadah mudawamah adalah satu bentuk mujahadah yang sering diterapkan oleh Mbak Yai dan Kanjeng Romo para bapak dan ibu, yaitu mujahadah yang tidak pakai hitungan, mujahadah yang tidak pakai waktu, semua waktunya totalitas
digunakan untuk ber-DP pada Allah Rasulullah SAW. Sekalipun jagongan, sekalipun saat istirahat, hatinya terus kontak pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus DP pada Rasulullah SAW, mengingat Mbah Yai, mengingat Kanjeng Romo Yai, makmum di belakang Kanjeng Kiai Fikri. Estu para ibu, mari kita tingkatkan betul ubudiyah kula panjenengan. Saat kita berwudu, sudahkah tampak di air itu wajah Rasulullah SAW? Tampakkah di air wudu itu Mbah Yai, para bapak dan ibu? Tampakkah di air itu wajah Kanjeng Romo, wajah Kanjeng Fikri? Karena salah satu dari usaha murid apabila sudah berhasil di hatinya, ia akan bisa musawwir di hati kepada gurunya. Tercetaklah wajah gurunya di hatinya, bahkan di mana-mana tampak wajah gurunya para ibu-ibu. Saat kita di dapur, saat kita istirahat, saat kita di mana saja, apakah dalam keseharian kita Mbah Yai pernah lenyap satu hari itu para ibu, atau berhari-hari beliau tidak tampak di hati kita? Begitu pula Kanjeng Romo dan Kanjeng Fikri, tampakkah di hati kita para ibu? Karena jelas dalam suatu kitab tasawuf bahwa apabila biqurbil mulaim, pendekatan kepada al-arifillah ini kita laksanakan sesuai dengan kedudukan beliau, akan futihat lahul jannah, akan futihat abwabul hadroh, akan terbukalah berbagai pintu-pintu hikmah, pintu-pintu makrifat. Karena itu mari sekali lagi, ini penting sekali para ibu-ibu, dan ini mungkin jarang disampaikan karena usia Wahidiyah sudah semakin tua. Maka ini perlu kita pahami dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab mujahadah Wahidiyah ini apabila kita terapkan betul sesuai dengan bimbingan yang dimaktubkan oleh Mbah Yai dalam buku bimbingan praktis, ini pasti buah dari mujahadah itu tidak akan lama tumbuh di hati kula panjenengan. Di antaranya tadarruk, DP kepada Allah, tazallum merasa zalim, tazallul merasa hina, iftikor merasa sangat membutuhkan taufik hidayah Allah, membutuhkan syafaat Rasulullah, membutuhkan barokah karomah khusus zaman, membutuhkan barokah karomah Mbah Yai dan Kanjeng Romo, juga Kanjeng Fikri. Sungguh para ibu-ibu, jika semuanya ini berusaha kita terapkan saat kula panjenengan bermujahadah, pasti akan cepat ada hasilnya di hati kula panjenengan. Terutama kita para khotimul wahidiyah, saat kita berkoordinasi, saat kula panjenengan memusyawarahkan program-program perjuangan, jika hal ini sudah kita terapkan, pasti kita bersentuhan dengan kawan kita para khotimul wahidiyah, kita tidak akan pernah mundur. Kadang-kadang kita kegesek sedikit dengan antar kawan khotimul wahidiyah, kita sudah lepas dari lembaga perjuangan wahidiyah. Ini jangan sampai para bapak dan ibu. Ini namanya pejuang yang tidak tangguh. Ini namanya pejuang yang tidak militan. Karena itu mari kita bersama-sama
Kuncinya hanya sekali lagi adalah mujahadah yang disertai menerapkan bimbingan dan tuntunan yang termaktub dalam buku bimbingan praktis. Hadirin hadirat yang berbahagia, yang terakhir mari kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, bangsa kita Indonesia, negara kita ini, bahkan negara-negara di seluruh dunia, bahkan segenap makhluk ciptaan Allah. Mari kita mohonkan pada mujahadah syahriah pada malam hari ini para bapak dan ibu. Bukankah kita melihat dengan mata kepala kita, semua makhluk sudah pada unjuk rasa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunung-gunung, lautan, udara, tanah, langit, semua pada unjuk rasa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga timbullah berbagai bencana. Ini semua tidak lain karena akibat ulah manusia yang penuh maksiat. Karena itu, terutama diri kita para bapak dan ibu yang selalu nuruti hawa nafsu, sehingga banyak menimbulkan bencana di mana-mana. Ini tidak lain kita sendiri terutama yang harus ngacung paling depan. Sayalah penyebabnya ya Allah timbulnya kekacauan ini. Sayalah penyebabnya ya Rasulullah timbulnya bencana ini. Sungguh betapa malunya saya mengaku murid panjenengan Mbah Yai. Betapa malunya saya mengaku murid panjenengan Kanjeng Rama. Betapa malunya kami makmum di belakang panjenengan Kanjeng Fikri, melihat keberadaan kami yang penuh berlarut-larut nuruti hawa nafsu. Namun bagaimanapun kami tak sanggup jika panjenengan keluarkan dari barisan panjenengan. Karena itu sekali lagi kami bersama seluruh pengamal Sapahidiyah mohon taufik hidayah pada Allah, mohon syafaat pada Rasulullah SAW, barokah karamah Mbah Yai juga bimbingan kanjenengan Kanjeng Fikri untuk tetap mengikut sertakan kami dalam perjuangan suci fafiru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam bersama seluruh anak keturunan kami. Begitu pula dalam mujahadah ini para bapak dan ibu, ahli kubur kita jangan sampai kita lewatkan. Mereka dari tadi sudah intip-intip di depan situ untuk mengharapkan mujahadah kula panjenengan para hati-hati roh. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didawahkan bahwa al-mayyit fi qabrihi kal ghariqil muhawwis yantadhiru da'watan min ahli. Mayit yang sudah ada di alam kubur ini keadaannya bagaikan tenggelam dalam lautan api para bapak dan ibu. Dia hanya mengharapkan uluran doa, uluran mujahadah dari keluarganya yang masih hidup di dunia. Saking menika monggo kula panjenengan malam ini mujahadah kita juga sekaligus kita peruntukkan untuk ahli kubur kula panjenengan, kedua orang tua kita, mbah-mbah kita yang sudah di kuburan, seluruh pengamal Sapahidiyah, bahkan umat dan masyarakat yang sudah di kuburan. Ini mari kita hadiahi mujahadah syahriah pada malam hari ini para bapak dan ibu. Mari ikroman wa ta'ziman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menjaga adab yang sebaik-baiknya, di mana rohani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat disebut langsung rawuh para bapak dan ibu tanpa jeda, tanpa ada jarak. Kita baca Allahumma ya wahid, spontan rohani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawuh para bapak dan ibu.
saya hanya membawa segudang dosa dalam ucapan saya ini. Ampuni kami ya Rasulullah. Akui kami sebagai umat panjenengan. Celakalah kami apabila lepas dari barisan umat panjenengan ya Rasulullah. Estu para hati-hati Kanjeng Nabi begitu cintanya pada kula panjenengan para bapak dan ibu, hingga nanti di surga, di saat para anbiya wal mursalin, para kasihnya Allah Subhanahu wa taala pada menikmati nikmat surga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih belum bisa menikmati secara keseluruhan karena terkendala memikirkan umatnya para bapak dan ibu. Sehingga suatu ketika Kanjeng Nabi duduk bersampingan bersama Kanjeng Nabi Ibrahim. Di situ Kanjeng Nabi Ibrahim bertempat di sebelah kanan dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di sebelah kiri. Kemudian ada salah satu kasihnya Allah matur, "Ya Rasulullah, kenapa panjenengan berada di sebelah kiri? Bukankah panjenengan adalah kasihnya Allah yang sangat mulia dibanding kasihnya Allah yang lain? Bukankah panjenengan adalah Rasul Anbiya wal Mursalin? Namun mengapa panjenengan berada di sebelah kiri duduknya ya Rasulullah?" Bagaimanakah jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ibu? "Wahai kawanku, kasihnya Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah mengapa aku milih duduk di sebelah kiri. Karena sebelah kiri adalah jalan menuju neraka. Maka jika nanti ada umatku yang masih berjalan, ada yang berjalan menuju neraka, aku segera tahu dan bisa menolong." Ini jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ibu. Pernah juga suatu ketika segerombol umat Rasulullah digiring untuk menuju jahanam. Lantas di situ Kanjeng Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai malaikat Jibril, segerombol manusia itu akan kemana, wahai malaikat Jibril?" "Maaf ya Rasulullah, itu adalah umat panjenengan yang akan menuju jahanam," kata malaikat Jibril. Spontan Rasulullah pingsan para bapak dan ibu. Ini menunjukkan betapa besarnya cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Maka Mbah Yai Qaddasallahu sirruh menulis kalimat nida, "Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah," agar terus dibaca oleh seluruh pengamal wahidiyah di mana dan kapanpun, lisan atau dalam hati, karena rahasianya adalah untuk menjawab apa yang menjadi dambaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kecintaan kepada umatnya. Karena itu para bapak dan ibu, mari kula panjenengan di samping mujahadah yang lain, mari membaca kalimat nida, "Ya Sayyidi ya Rasulullah," jangan pernah kita tinggalkan di mana dan kapanpun. Al-Fatihah. Ya Syafi'al Mulki salatu wassalam alaika nurul qiyadana aslahu wa rukawatin maka salam doa betul Rabbi
سيدي سواك فإن ردكم لشخص حليم يا شافع الصلاة والسلام عليك نور القياد وأسره وكنت لكم أين رد كل شخص يا شافع الصلاة والسلام عليك نور وأسرار وأدركني وقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن ردت كل شخص هalik. Mari para bapak dan ibu, kita lantunkan kalimat nida ya Sayyidi ya Rasulullah dengan setulus hati. Rasulullah rohaninya rawuh di arena ini, para bapak dan ibu. Ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya Rasulullah, 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 ya ayyuhal salamullah alaika rabbini bi'idhnillah wanzur ilayya sayyidi binadra musilati min hadratil aliyah ya ayyuhal wawdu salamullah alaika rabbini bi'idhnillah wanzur ilayya sayyidi binadra musilati min hadratil aliyah يا أيها الوالد السلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العليا يا سيدي يا أيها الوالد يا سيدي يا أيها الوالد يا سيدي يا أيها الوالد يا سيدي يا أيها الغوث 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 الفاتحة. Demikian para bapak dan ibu, dalam kami ikut melaksanakan mujahadah syariah pada malam ini, mari kita yakin seyakin-yakinnya bahwa mujahadah kita syariah malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat syafaat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapat barokahnya Rasul zaman, juga mendapat barokah karomahnya Mbah Yai dan Kanjeng Romo Qaddasallahu sirrah, juga panjenengan dalam Kanjeng Fikri radhiyallahu anhu. Dan mari kita saling mendoakan, saling memujadai, sehingga kita nanti akan bersama-sama bernaung di bawah kibaran bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama anak keturunan kita untuk makmum di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada zaman, untuk diperkenalan sowan keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Amin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'a wa tarbiyah. Wa min ghawthi hadzal zaman an-nadhrah wal barakah. Wassalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.